Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang interpolasi. Interpolasi ini merupakan salah satu materi dalam mata kuliah metode numerik. Sebelumnya, perkenalkan saya Hanifah Mutia Fatinuha dari Pendidikan Matematika Unwale Songo Semarang. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi. Pertama, pengertian interpolasi. Interpolasi adalah proses pencarian dan penghitungan pada nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Titik-titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen pada sebuah percobaan, ataupun didapat dari suatu fungsi yang diketahui. Fungsi interpolasi biasanya dipilih dari sekelompok fungsi tertentu. Salah satunya adalah fungsi polinomial yang paling banyak digunakan. Selanjutnya ada macam-macam interpolasi polinomial. Di sini kita akan membahas 3 macam saja. Pertama ada interpolasi linear, yang kedua interpolasi kuadratis, dan yang ketiga interpolasi polinomial Newton. Coba perhatikan gambar A. Pada gambar A terdapat 2 buah titik data, maka disebut sebagai interpolasi linear atau interpolasi orde 1 atau interpolasi berderajat 1. Untuk yang B, terdapat 3 titik data, maka disebut sebagai interpolasi kuadratis atau interpolasi orde 2. Selanjutnya yang C, pada gambar C ada 4 titik data, disebut sebagai polinomial tingkat 3. Dari ketiga ini, dapat disimpulkan bahwa ketika kita mempunyai n titik data, maka disebut sebagai interpolasi polinomial tingkat n-1. Untuk yang pertama, interpolasi linear. Interpolasi linear digunakan ketika kita mempunyai 2 buah titik data. Misalkan diketahui 2 titik data, yaitu x0, y0 dan x1, y1. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan rumus seperti pada kotak biru. f1x sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx2 dibagi x1 min x0 dikali x min x0. f1x, 1 di sini menunjukkan orde dari interpolasi tersebut. Karena interpolasi linear, maka di sini tertuliskan 1. Nah, rumus ini didapatkan dari rumus persamaan linear, yaitu yang aslinya y min y1 per x min x1 sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. Selanjutnya dapat diubah bentuknya menjadi y sama dengan y2 min y1 dibagi x2 min x1 dikali x min x1 ditambah y1. Sehingga diperolehlah rumus interpolasi linear seperti pada kotak biru di atas. Selanjutnya algoritma interpolasi linear. Yang pertama, tentukan 2 titik P1 dan P2 dengan koordinatnya masing-masing, yaitu x1, y1 dan x2, y2. Selanjutnya, tentukan nilai x dari titik yang akan dicari. Selanjutnya, hitung nilai y dengan rumus y sama dengan y2 min y1 per x2 min x1 dikali x min x1 ditambah y1. Dan yang terakhir, tampilkan nilai titik yang baru. Misalkan titik barunya kita namai Q dengan koordinat x, y. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Perkirakan jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968 berdasarkan data tabulasi berikut ini. Di sini ada 2 data yaitu tahun dan jumlah penduduknya. Untuk tahun kita misalkan X dan jumlah penduduk sebagai Y. Sebelum pengerjaan, kita bisa
membuat tabel seperti tabel berwarna abu-abu ini untuk mempermudah pengerjaannya. X ini merupakan tahun ditanyakannya jumlah penduduk, yaitu tahun 1968. Untuk X1 tahun 1960, X2 1970. Untuk Y1 ini merupakan jumlah penduduk pada tahun 1960. Untuk Y2 jumlah penduduk pada tahun 1970. Penyelesaian dengan menggunakan rumus interpolasi linear diperoleh ketika semuanya sudah diketahui seperti pada tabel warna abu-abu, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus yang tadi sudah kita pelajari. Sehingga kita memperoleh taksiran jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968 adalah 198,4 juta jiwa. Untuk yang kedua, yaitu interpolasi kuadratis. Interpolasi kuadratis digunakan ketika kita mempunyai 3 titik data. Misalkan ada 3 titik, yaitu X0, Y0, X1, Y1, dan X2, Y2. Bagaimanakah cara mencarinya? Kita bisa menggunakan rumus seperti pada kotak biru pada layar. F2X sama dengan B0 ditambah B1 dikali X min X0 ditambah B2 dikali X min X0 dikali X min X1. Di mana B0 adalah Fx0, B1 sama dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0. Untuk B2 sama dengan Fx2 dikurangi Fx1 per X2 min X1 dikurangi Fx1 min Fx0 dikurangi X1 min X0 dibagi X2 min X0. Selanjutnya, algoritma interpolasi kuadratis. 1. Tentukan 3 titik P1, P2, dan P3. 2. Tentukan nilai X dari titik yang akan dicari. Yang ketiga, hitung nilai Y dari titik yang dicari menggunakan rumus dari interpolasi kuadratik, yaitu rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan Y1 X min X2 dikali X min X3 dibagi X1 min X2 dikali X1 min X3 ditambah Y2 dikali X min X1 dikali X min X3 dibagi X2 min X1 dikali X2 min X3 ditambah Y3 dikali X min X1 dikali X min X2 dibagi X3 min X1 dikali X3 min X2. Dan yang terakhir, tampilkan nilai X dan Y-nya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal interpolasi kuadratis. Diberikan titik len 8 sama dengan 2,0794, len 9 sama dengan 2,1972, dan len 9,5 sama dengan 2,2513. Tentukanlah nilai len 9,2 dengan interpolasi kuadratik. Sebelum pengerjaannya, kita bisa mencatat data-datanya terlebih dahulu seperti pada tabel berwarna abu-abu. X sama dengan 9,2, X1 sama dengan 8, X2 sama dengan 9, X3 sama dengan 9,5. Y1 sama dengan 2,0794, Y2 sama dengan 2,1972, dan Y3 sama dengan 2,2513. Selanjutnya, ketika datanya sudah lengkap, maka kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan rumus interpolasi kuadratis. Dimasukkan data-datanya ke dalam rumus yang tadi sudah kita pelajari, sehingga diperoleh nilai dari len 9,2 adalah 2,2192. Dalam memasukkan data-datanya, kita harus teliti dan cermat agar tidak ada kesalahan ketika pengerjaannya. Karena ketika kita salah memasukkan nilai walaupun hanya satu, maka akan berpengaruh pada hasilnya. Interpolasi polinomial Newton.
Ketika kita mempunyai n titik data, maka kita bisa menggunakan interpolasi polinomial Newton. Diketahui n titik x1, y2, x2, y2, sampai xn, yn, di mana y sama dengan fxi. I sama dengan 1, 2, sampai n. Untuk mengerjakannya, kita bisa menggunakan rumus seperti pada kotak berwarna kuning, yaitu fnx sama dengan b0 ditambah b1 dikali x min x0 ditambah b2 dikali x min x0 dikali x min x1 ditambah sampai bn dikali x min x0 dikali x min x1 sampai x min xn min 1, dengan b0 sama dengan fx0, b1 sama dengan f kurung siku x1, x0 kurung siku. Mulai dari b1, kurungnya berubah menjadi kurung siku. Jadi kita harus teliti dalam mengerjakannya. Sampai bn sama dengan f kurung siku xn, xn min 1, sampai x1, x0 kurung siku, dengan rumus f kurung siku xi, xj kurung siku sama dengan fxi dikurangi fxj dibagi xi dikurangi xj, dan seterusnya dimasukkan ke dalam rumus hingga f yang ke n. Selanjutnya, contoh interpolasi polinomial Newton. Diketahui ada 4 titik data dari fungsi ln x. Ditanyakan perkirakanlah ln 2 dengan interpolasi Newton orde ketiga. Kita bisa mengerjakannya dengan rumus interpolasi polinomial Newton, yaitu fn x sama dengan b0 ditambah b1 dikali x min x0 ditambah b2 dikali x min x0 dikali x min x1 ditambah b3 dikali x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2. Untuk mempermudah pengerjaannya, kita bisa membuat tabel sebagai berikut. Bisa diperhatikan tabelnya ada I, XI, FXI, first ini yang pertama maksudnya, second, dan third. Selanjutnya kita masukkan data-datanya ke dalam rumus yang sudah ada, sehingga diperoleh F32 sama dengan 0,629. Oke, selanjutnya, karena pada polinomial Newton kita mempunyai n titik data, datanya banyak, ketika kita menghitung secara manual maka akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita bisa menggunakan aplikasi agar kita mudah dalam mengerjakannya dan penghitungannya bisa lebih cepat. Seperti ini algoritma Newton pada aplikasi MATLAB. Bisa diperhatikan ada input, proses, dan output-nya. Lalu ini contoh kode dalam MATLAB interpolasi polinomial Newton. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.